Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah, ada yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha kita ini senantiasa untuk perkara akhirat. Kerjanya kerja dunia tapi hasil untuk akhirat. Kerja dunia ini hanya lengkap saja. Kalau Tapi yang sesungguhnya kita akhirat. kalau Jualan, yang jadi pedagang, jadi pengamen, kerja, itu keperluan saja itu, untuk memenuhi keperluan saja. Tapi yang sesungguhnya maksud kita ini akhirat. Bagaimana setiap kerja kita pun pikir akhirat. Apa yang kita buat ada nilai akhiratnya. Karena orang yang sangat paling rugi gitu kan, dia kerja sibuk terkaya dunia, hanya mendapatkan perkara dunia saja orang yang paling rugi. Sedangkan orang yang beriman ini yang mengerjakan perkara dunia tapi mendapatkan perkara akhirat. Dapat dua. Kayak makan saja. Ini kalau orang-orang kafir makan hanya dapat kenyang saja, hanya dapat dunia saja. Tapi kalau orang beriman makannya dengan tangan kanan baca bismillah, kenyangnya dapat, dunianya, akhiratnya dapat. Karena dengan bismillah kita hidupkan sunnah, dengan tangan kanan kita hidupkan sunnah. Jadi orang yang beriman itu selalu beruntung apabila diniatkan untuk perkara akhirat. Makanya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Begitupun kerja. Kerja ini sebenarnya saya jualan ini untuk perkara dunia, untuk memenuhi menafkahi anak istri, untuk keperluan dunia. Tapi kalau diniatkan untuk perkara akhirat, dagang pun jadi ibadah. Memberikan nafkah anak itu ibadah. Apalagi dagang menghidupkan sunnah, ada ijabnya. Karena jarang orang yang tahu berjualan ini pada ada adabnya. Perkara mubah, perkara halal bisa jadi haram kalau nggak tahu ilmunya. Makanya dulu kan pada saat Khalifah Umar, dia datang ke pasar, ditanya pedagang ini, kalau pedagang ini tidak tahu adabnya diusir, nggak boleh jualan. Kenapa? Karena ini kan kalau ada ijab qabul itu yang menghalalkan itu. Kalau tanpa ijab qabul kan bisa jadi haram. Ini perkara mubah, apalagi jualan ini masya Allah kita niatkan untuk menafkahkan istri, sampai ijabnya, menghidupkan sunnah pada saat menunggunya. Karena apalagi yang jualan masya Allah, jual itu benar-benar kita mengharap pertolongan Allah. Siapa yang tuh akan ada yang datang pembeli kalau tidak digerakkan oleh Allah. Walaupun kita bikin dagangan sebagus mungkin, makanannya seenak mungkin, kalau tidak gerakan orang untuk beli, nggak ada yang beli. Ini tawakalnya benar-benar kepada Allah yang pedagang ini kan. Makanya orang pedagang ini masya Allah ada jaminan dari Allah. Jaminan orang yang pedagangnya jujur, pedagangnya taat, laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual belinya untuk mengingat Allah dan mendirikan sholat, pasti dinilai. Jadi orang yang duduk-duduk di masjid dan tidak dipuji sama Allah itu orang pedagang yang jujur, dipuji sama Allah. Allah sediakan 10 pintu surga ini, yang 9-nya buat pedagang, bayangin coba. Nah, berarti ini saking besarnya padilah dagang, maka ada tata caranya, ada adabnya, ijab qabulnya, tanam keyakinannya sempurna. Tanpa keyakinan dagang mah jadi halal lah. Dagangan sepi, marah-marah, apalagi dagangannya makanan numpuk, marah-marah, nggak ada syukurnya. Padahal ya mendatangkan pembeli itu Allah. Bukan kita, walaupun kita teriak-teriak pengen ada yang beli, kalau Allah tidak hantarkan ya tidak datang. Tidak datang pembeli kan. Betul. Makanya pedagang tidak bisa ditarget. Dagangnya penghasilan sekian sehari, sekian ratus ribu, sekian ribu, bahkan ada kalau tapi tidak bisa. Pedagangnya benar-benar tawakal kepada Allah. Karena ya satu orang pun tidak akan datang kalau tidak digerakkan sama Allah. Maka disinilah, makanya kalau pedagang yang ada tawajuan kepada Allah, insya Allah dagangnya akan tenang, damai, ada yang beli, gak ada yang beli, tenang. Yang penting intinya dagang ini untuk mendapatkan pujian Allah saja. Kata yang waktunya sholat ya kita sholat dulu, tinggalkan saja dagang. Bahkan di sela-sela menunggu pembeli ini, kalau misalnya kita dagangnya emang diniatkan untuk perkara akhirat, ya bisa diselik dengan zikir, dengan salawat. Ini akan mendatangkan ketenangan. Mau laku nggak laku, alhamdulillah. Ya hadis bin nikmat lah, apa yang saya dapat sebenarnya ya nggak seberapa. Waktu paling panjang saya jualan dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.
berapa sih penghasilannya? Kalau dilihat dari nominalnya nggak sebanding dengan waktu yang saya kerjakan. Tapi ya alhamdulillah saya punya anak 4 masih kecukupi kok. Kan walaupun nggak begitu banyak tapi tenang. Kalau bahasa orang penting walu ya apa butuh ada, butuh ayah itu. Ya, saya belajar juga di sini, saya belajar dengan dagang ini ngecek keimanan, menguji keimanan kita, keyakinan kita, ketawazuhan kita kepada Allah. Wajib dengan dagang pun ya setidaknya ini akan memupuk keimanan kita. Beda dengan seorang karyawan. Karyawan maaf bukannya ini. Kalau karyawan dia tawajunya udah tanggal muda aja kan, tanggal gajian. Tanggal gajian dia dapat duit. Padahal Allah alam itu pun tanggal gajian kalau seandainya misalkan pabriknya bangkrut apa namanya mandornya misalkan yang ini enggak amanah kan bisa aja nggak jadi gajiannya kan. Yang gajiannya apa itu dari Allah tuh. Itu dari Allah. Apalagi. Tapi kalau tawazuannya biasa kalau karyawan kurang. Tapi pedagang insya Allah hampir semua pedagang lah. Kalau pedagang yang jujur, yang tidak ada kesyirikan dalam berjual belinya, insya Allah akan janji Allah tidak akan salah. Janji Rasul tidak akan salah. Orang yang berdagang nggak ada jaminan Allah. Ada bahkan dipuji sama Allah dalam Al-Quran, ada jaminan 9 pintu surga untuk para pedagang yang jujur, yang senantiasa jaga amanahnya, yang senantiasa taat menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh? Niatkan juga pedagang ini. Bagaimana jualan kita diniatkan untuk biaya bisa berangkat 4 bulan di jalan. Allah. Kan keyakinan itu ya insya Allah. Insya Allah. Tutup. Amin aja bisa sampaikan hanya sekedar kargo jari. Menyampaikan yang mudah-mudahan bisa menanamkan keyakinan lebih yakin lagi akan kebesaran Allah, lebih yakin lagi akan kekuasaan Allah buat diri saya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah.